Sesaat lagi di redaksi sore. Tenang, belum saatnya redaksi sore guys. Ini masih jamnya tahu nggak sih kok? Ngomong-ngomong, siapa pembawa berita favorit kalian? Wah, beragam ya. Kalian tahu kan, pembawa berita biasanya sering disebut anchor. Padahal, anchor juga berarti jangkar loh. Apa hubungannya nih pembawa berita sama jangkar? Anchor, dari kata announcer kali mbak. Susah banget ya. Mungkin dia kalau misalnya nyeritain orang mesti diseret-seret, anchor. Tuh, kayak biar keren aja kali ya. Anchor, karena nggak tahu mbak kenapa. Jangkar kan pemberat berita. Hampir bener nih mbak. Kita tanya jelasnya sama Bu Rosi yuk. News anchor itu adalah orang yang membawakan program berita dan dia tidak hanya mempresentasikan atau tidak hanya membacakan berita, tapi kan dia juga bersifat seperti jangkar. Artinya dia menghubungkan antara misalnya dirinya yang di studio dengan reporter di lapangan, atau kalau misalnya dia melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di studio, maka dia seolah seperti moderator yang menjangkari. Nah, jangan salah lagi ya. Dalam dunia internasional dikenal 3 kategori pembawa berita, yaitu newsreader, newscaster, dan news anchor. Apa sih bedanya? Ini nih. Newsreader atau pembaca berita biasanya hanya berperan membacakan berita sesuai teks yang diberikan kepadanya. Newsreader populer sebelum tahun 80-an guys. Biasanya mereka membawakan berita yang tidak disiarkan secara langsung. Yang kedua adalah newscaster atau penyiar berita. Selain membaca, seorang newscaster juga berperan menyiarkan berita yang dibacakannya. Biasanya mereka terlibat dalam proses pembuatan naskah berita dan memahami berita yang disiarkannya. Istilah newscaster dikenal sejak tahun 80-an. Istilah ini digunakan untuk membedakan jurnalis aktif dari newsreader biasa. Nah, yang terakhir ada news anchor. News anchor lebih memiliki keterlibatan dengan seluruh elemen dari sebuah berita. Seorang news anchor biasanya menyunting sendiri berita yang akan mereka bawakan dan mewawancarai narasumber di dalam studio. Istilah anchorman atau anchorwoman pertama kali dipopulerkan oleh produser CBS News, Don Hewitt, pada Juli 1952. Yang belum tahu nih, CBS News adalah saluran berita, televisi, dan radio di Amerika Serikat ya guys. Ngomongin soal news anchor, kelihatannya sempurna banget ya guys. Padahal, ada saat-saat tertentu mereka melakukan kesalahan loh. Kayak yang ini nih. Hahaha, kocak ya. Waduh, gawat. Alarm apaan tuh? Hahaha, tenang. Ini cuma adegan dalam film Resident Evil yang menceritakan terjadinya kontaminasi virus berbahaya. Tahu nggak sih, zat atau virus berbahaya dikenal dengan istilah hazard. Pertanyaannya, dari mana sih asal istilah hazard? Itu benernya sih dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, tapi sebenarnya bukan dari situ. Dari Sunda kayaknya. Hajat kan? Hazard. Hazard bukan ini, gua hazard. Hazard dari bahasa Inggris, tapi yang saya tahu Hazard pemain bola, Pak. Yang benar, hazard berasal dari bahasa Arab. Hazard sendiri sebenarnya katanya berasal dari kata Arab ya, dari bahasa Arab yang berarti dadu. Yang intinya berarti bahwa kalau sesuatu itu dikatakan hazardous gitu atau memiliki potensi hazard, maka biasanya dia berarti bahwa dia memiliki resiko. Karena kalau permainan dadu kan digunakan oleh orang zaman dulu untuk berjudi. Kata hazard diserap dari bahasa Arab alzar, artinya adalah dadu. Permainan dadu dipelajari selama Perang Salib. Lama-kelamaan, kata alzar identik dengan bahaya. Soalnya, permainan dadu identik dengan perjudian yang merupakan bisnis beresiko. Selain dadu, ada juga kata ahzard, yang berarti berbahaya.
Kondisi hazard dibedakan dalam 3 jenis guys. Kita jelasin satu persatu nih. Ada physical hazard atau benda-benda berbahaya bersifat fisika. Chemical hazard, yakni zat-zat kimia berbahaya. Dan biological hazard atau virus dan bakteri-bakteri mematikan. Kalian harus tahu nih guys, kategori berbahaya juga diklasifikasikan berdasar dampak yang ditimbulkan. Misalnya nih, bahaya racun untuk zat-zat yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh, seperti zat kimia barium, arsenik, dan asam sianida. Ada yang namanya bahaya korosif. Biasanya sih untuk zat yang dapat meleburkan benda lain, misalnya asam sulfat dan asam nitrat. Yang terakhir, bahaya ledakan untuk zat-zat yang mudah terbakar dan meledak, seperti TNT. Benda-benda kategori berbahaya ini memerlukan penanganan khusus ya guys. Antara lain, penggunaan jas lab tertutup, masker khusus, dan sarung tangan karet. Benda-benda tersebut juga harus disimpan di ruangan terpisah, biar nggak terjadi kontaminasi. Jangan kemana-mana ya guys, masih ada istilah yang mau kita bahas. Pokoknya ketawanya berlebihan aja, lucu banget.